Kalau Sayyidina Umar yang ngomong udah nggak sembarangan. Sayyidina Umar itu sahabat yang paling gagah. Gagahnya bukan nama manusia aja, sama setan juga paling gagah. Dan setan itu kalau Sayyidina Umar tuh nggak berani ngadep, kabur. Jangankan nama Sayyidina Umarnya, sama gesekan sendalnya aja kalau umpama Sayyidina Umar lewat nih dari sini, gesekan sendal kedengeran kesek jalan gitu. Setan ada di ujung gang kedengeran sendal trompanya Sayyidina Umar, kabur. Sama gesekan sendal aja takut, apalagi sama Sayyidina Umarnya, setan. Bayangin cuma itu, kalau setan sama gesekan sendal aja takut, apalagi sama orangnya. Sayyidina Umar bin Khattab. Kelebihan beliau juga salah satunya riwayat mengatakan beliau itu kata bisa dengar orang dalam kubur disiksa, bisa kedengaran sama beliau. Ya, salah satu kelebihannya itu. Dan banyak kelebihan salah satunya yang paling masyhur itu beliau punya julukan Al-Faruq. Dan dalam masa hidupnya dengan Rasulullah itu beliau itu orang yang paling nggak mau melihat Rasulullah itu ada yang mendolimi. Jangankan Rasulullah disabet, ada yang nyubit dikit aja, terus Rasulullah meringis. Sayyidina Umar ngelihat Rasulullah nggak seneng, apa meringis itu orang yang nyubit Noel doang itu dicari sampai ke ujung dunia sama beliau. Mau diapain? Mau tabokin? Iya, Sayyidina Umar tuh begitu. Dan orang nggak ada yang bisa menahan Sayyidina Umar kecuali Rasulullah. Jadi kalau Sayyidina Umar umpama pengen ada orang menganiaya Rasul kan ikhlas aja, ridho aja. Tapi kalau Sayyidina Umar ngeliat Rasulullah mukanya cemburu, tahu dari mana, berarti kan ada masalah nih. Biasanya Sayyidina Umar nanya, siapa yang bikin kau cemberut ya Rasulullah? Jangankan manusia, semut juga akan saya injak-injak sampai mati. Begitu bahasanya, istilahnya. Sayyidina Umar tuh nggak mau ngeliat Rasulullah tuh sengsara sedikit aja umpama hal yang nggak bikin beliau nggak enak itu. Apalagi sampai beliau nangis, itu udah nggak pandang bulu lagi. Banyak kisah-kisahnya tentang hal seperti ini yang terjadi di kala kehidupan Sayyidina Umar dengan Rasulullah SAW. Ini hebatnya Khalifah nomor 2 Sayyidina Umar. Dan semua juga Khalifah 4 ini punya kelebihan masing-masing. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Kalau Abu Bakar kan kemarin beliau itu tertawa, tersenyumnya, sedihnya ikutin Rasulullah sedih, jadi sedih dia mah. Iya, Rasulullah nangis nih, terus dia ngeliat Rasulullah nangis, udah dia mah ngikut nangis jadinya. Padahal dia nggak ada masalah, nggak tahu masalah apa-apa. Rasulullah itu yang bikin sesuatu dia nggak tahu masalah. Tapi di kalau ngeliat Rasulullah tersenyum, dia senyum. Rasulullah ketawa, dia ketawa. Dia nggak mau melewatkan sifat Rasulullah sedikit pun. Dia ingin diikutin semua. Mungkin dari gerak cara jalannya Rasulullah dia ikutin. Kalau ngelangkah diikutin mungkin berapa jaraknya. Semua tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki itu Rasulullah suka ikutin. Abu Bakar itu salah satu kelebihannya. Sayyidina Umar ada kelebihannya ini Al-Faruq. Al-Faruq itu pembeda hak dan yang batil. Dan itu beliau menjalankannya itu nggak main-main. Dan beliau itu masalah hak dan batil itu nggak mengikut sertakan anak buah walaupun beliau itu khalifah. Umpamanya di negara yang beliau pimpin ada satu kemaksiatan, itu beliau turun tangan sendiri. Kagak hancurin, enggak, turun sendiri, nggak pakai ngajak anak buah. Ya sekarang bayangin setan aja ngeliat sendalnya takut, udah denger kesekan sendalnya. Apalagi melihat cegahannya, itu Sayyidina Umar, gagahnya Sayyidina Umar di situ. Saking gagahnya. Wajar khalifah, pangkatnya juga khalifah, luar biasa. Dan salah satunya lagi beliau itu orang yang paling juhud. Khalifah yang memiliki pangkat juhud. Biasanya namanya raja itu memakai pakaian kebesaran. Beliau mah enggak, pakaian kusam, bahkan tambelan. Kalau tidur di mana-mana dan beliau nggak punya pengawal, nggak kayak yang udah sekarang gitu, dengar pengawal ada 17 pengawal semua jadi masalah gara-gara ketuanya punya masalah. Saya nggak ngomong siapa-siapa ya. Beliau mah nggak ada pengawal, sendiri aja. Tidur juga, bahkan beliau tuh suka tidurnya di sekeliling dengan orang-orang pakai miskin. Kampung berapa tidur pakai tikar. Dikala beliau pengen berkunjung ke satu tempat atau kampung, mungkin ada tentang kenegaraan, terus beliau disediakan permadani yang indah, beliau mah lepit masukin ke Baitul Mal, duduk di pasir. Itu Sayyidina Umar
Padahal beliau itu raja, punya hak, tapi beliau enggak. Bajunya banyak tambelan, zuhud. Bukannya beliau tuh nggak mampu, beliau nama raja. Beliau hanya menyontohkan kepada umat Islam, hidup dunia itu sesengsaranya dunia itu nggak seberapa, mungkin begitu ajarannya. Dan di luar daripada itu memang senomor juga orang yang juhud. Biasa orang juhud mat. Jadi begini, kenapa kiai nggak mau jadi presiden? Kenapa ulama nggak jadi presiden? Bukannya nggak bisa. Bahkan kalau pengen tahu suara paling banyak ya Habib Rizik. Kalau dia pengen jadi presiden bisa. Tapi kenapa beliau nggak mau mendaftar? Bukannya nggak mau. Mungkin saya yakin Ustaz Dono udah juhud juga. Takut kejuhudannya tersenggol, goyang. Istiqomah juga goyang dengan pangkat. Ngerinya gitu doang. Jadi kayak emang gak menjaga presiden begitu, takut kejuhudannya kesenggol, nggak istiqomah jadinya juhudnya, ngeri. Dia takut nanti menduakan Allah dalam cintanya, begitu. Alasannya banyak. Bahkan di kitab itu Minusani itu ada situ tentang alasan kenapa ulama ada yang berpakaian megah, ada ulama yang berpakaian gak mau megah, ada. Jadi mereka itu punya niat masing-masing. Kita yang awam cukup untuk berhusnudzon. Kalau zaman sekarang kayak pada megah-megahan, kita husnudzon aja. Jangan punya sudut, wah kayak gila kebian yang begini, jangan. Ya, kita husnudzon aja. Ada kayak umpama kelihatannya kere aja umpama. Kita juga jangan husnudzon. Jangan husnudzon. Mungkin dia ingin mencontohkan kepada muridnya atau mencontohkan kepada masyarakat di kampungnya yang percaya dengan dia, kehidupan itu harus seperti ini, sesederhana mungkin gitu. Mungkin begitu intinya. Jadi intinya semua ada tujuan maksud. Yang jelas semua mereka punya sifat masing-masing, dan saya yakin yang megah tujuan karena Allah, yang enggak seperti itu pun tujuan karena Allah. Cuman beda cara aja. Nah, itu ulama seperti itu. Syekh Abdul Qadir Jailani itu kaya. Ya, jangankan waliullah, Nabi Sulaiman kaya, dipertontonkan kekayaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita jangan usudon, wah berarti Nabi rakus dunia itu. Lo bayangin coba Nabi Sulaiman dikatakan manusia paling kaya di dunia, bukan apa? Karyawannya bukan manusia doang, jin aja karyawan, punya karyawan jin. Ada di sini bos PT apa gitu, karyawannya setan semua, enggak ada. Nggak ada. Nabi Sulaiman itu jangankan manusia, wajah pada kerja sama Nabi Sulaiman ya kan? Ya aktif semua ya. Apa jin itu jin kerja sama Nabi Sulaiman, jin saking kayanya itu jin digaji sama Sulaiman. Insyaallah bayangin coba. Ada di sini yang punya bos PT apa gitu anak buahnya, ada yang jin ipit dari mana nggak ada. Yang jadi permasalahannya HRD-nya siapa? Bingung kan, cuma daftar buat jin kaget duluan. Ya intinya seperti itu. Ada yang Allah perlihatkan Rasulnya Allah kehidupan serba nggak punya, ada yang serba segala ada. Jadi itu semua memang seperti itu ajarannya. Nah, kita sebagai umat cukup husnudon, jangan sudah ini kiai punya bini 3 rakus sama cewek, jangan. Kita doain ya kan, namanya iri kan tanda nggak mampu kan begitu. Daripada kita dibilang begitu, udah kita menghusnudon aja daripada dikatain lagi.